guys, welcome back to my channel Rajki Mari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Nah guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya guys ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya. Ini adalah general reading ya guys ya, dimana tidak selalu resonate untuk semua orang ya guys ya. Kalau kamu merasa readingan kali ini resonate, maka kamu bisa melihat lebih detail lagi, lebih jauh lagi mengenai readingan ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, maka kamu bisa skip aja ya guys ya. Atau kamu boleh juga untuk menyimak ya kalau kamu ingin menambah wawasan atau mendapatkan pengalaman baru. Oke ya guys ya, di sini aku akan mulai shuffle. Di sini aku merasa bahwa mereka menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya, di mana mereka ini adalah orang-orang yang kamu sangat kenal ya guys ya. Mereka ini bisa berada di lingkungan pertemanan kamu, bisa juga di lingkungan tempat kamu tinggal, atau bisa juga di lingkungan tempat kerja kamu ya guys ya, di mana setiap orang memiliki situasi atau kondisi yang tidak sama. Jadi ini tergantung situasi setiap individu masing-masing ya guys ya. Oke, di sini ada Seven of Pentacles, ada Three of Pentacles, ada The Fool, ada Six of Cups, ada The Devil, ada The Emperor, ada Four of Wands, ada Knight of Cups, ada King of Swords, ada The Sun. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Iya, mereka menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya ya guys ya, dimana mereka ini berada di circle kamu ya guys ya. Sebagian besar itu di circle dimana kamu tinggal saat ini ya, di lingkungan tempat tinggal kamu ya guys ya. Mungkin kamu adalah orang baru di suatu circle ya guys ya. Mungkin kamu baru tinggal di tempat lingkungan yang baru, atau kamu baru masuk kerja di tempat lingkungan kerja yang baru ya guys ya. Bisa juga seperti itu, dimana kamu baru masuk di suatu komunitas, atau vice versa, bisa juga orang-orang baru yang kamu baru kenal gitu ya guys ya, di circle kamu atau di lingkungan kamu, di komunitas kamu ya, dimana sekelompok orang ini ya guys ya, segelintir orang ya, yang mana orang-orang ini gendernya itu kebanyakan maskulin energinya ya guys ya, kebanyakan maskulin, ada sih feminim tapi nggak banyak ya, mungkin sekitar 30% itu feminim ya, gendernya cewek, tapi 70% itu maskulin ya guys ya, energinya, gendernya itu cowok ya guys ya, dimana mereka ini merupakan sekelompok orang ya, yang mana mereka satu sama lain tuh udah kenal, udah saling kenal atau dekat lah satu sama lain gitu ya guys ya. Mereka itu memandang kamu sebagai sosok yang berbeda ya di mata mereka ya guys ya. Mereka tuh menganggap bahwa kamu adalah sosok yang berbahaya bagi mereka ya. Sepertinya mereka insecure ya dengan keberadaan kamu ya, dengan eksistensi kamu. Sepertinya mereka sangat-sangat insecure ya guys ya. Entah ini insecure-nya karena mereka takut kesaing, atau mereka takut kalau kamu itu menjadi seseorang yang melebihi daripada dirinya ya, bisa juga seperti itu ya guys ya. Karena di sini aku merasakan energinya bahwa sebagian daripada kamu adalah orang yang pekerja keras ya guys ya. Kamu adalah sosok pekerja keras, pantang menyerah, tekun, suka bekerja ya guys ya. Kamu tidak mudah berputus asa juga orangnya ya. Kalau misalnya ada kegagalan,
atau ada sesuatu yang gagal ya guys ya yang kamu kerjakan, maka kamu akan kembali move on ya, bergerak lagi, mencoba lagi. Nah seperti itu, kamu nggak pernah menyerah ya, kamu nggak pernah berputus asa sedikit pun ya, dan kamu selalu mengerjakan segala sesuatu itu dengan baik di sini ya guys ya. Mereka melihat kualitas kinerja kamu ini bagus. Nah, itu kenapa mereka menganggap kamu ini sebagai sosok yang berbahaya bagi diri mereka, karena mereka insecure. Jangan-jangan nanti kamu prestasinya melebihi diri mereka. Jangan-jangan nanti kamu disayang bos atau disayang atasan ya kalau di lingkungan pekerjaan. Jangan-jangan nanti kamu kedudukannya atau jabatannya akan naik ya. Jangan-jangan kamu akan mengambil posisinya ya. Mungkin aja dia posisinya di atas kamu ya. Mungkin dia adalah manajer atau orang kepercayaan bos kamu gitu loh guys ya. Karena melihat kamu yang memiliki kualitas yang bagus dalam bekerja, maka mereka menganggap kamu ini cukup berbahaya untuk diri mereka gitu loh guys ya. Karena mereka insecure dan takut aja kalau kamu bisa melebihi kualitas dari diri mereka gitu loh guys ya. Kemudian di sini juga ya, kamu sosok yang sepertinya bisa membaca karakter orang ya guys ya, atau membaca situasi atau kondisi tertentu ya. Kamu memiliki panca indera yang bagus, terutama di bagian penglihatan ya guys ya, bagian mata ya. Kamu itu punya penglihatan yang bagus ya guys ya, dimana penglihatan kamu ini tidak hanya indera yang terlihat ya, tapi kamu juga bisa melihat sesuatu yang tak terlihat atau invisible ya, sesuatu yang mana tidak bisa dilihat oleh panca indera normal atau panca indera biasa gitu. Dengan kata lain, kamu memiliki indera keenam. Nah, di situ ya guys ya, dimana kamu bisa membaca situasi atau kondisi dari apa yang ada di sekitar kamu ya. Kamu tuh kayak bisa merasakan energinya gitu loh guys ya. Kamu tahu gitu. Kamu bisa merasakan gitu ya guys ya, bahwa orang ini adalah orang baik, orang ini orang yang tidak baik. Sepertinya kamu bisa membaca niat orang ya, kamu juga bisa membaca niat, maksud, dan tujuan orang yang datang ke kamu tuh apa gitu loh guys ya, sehingga mereka menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya karena mereka takut, insecure kalau kamu tahu duluan maksud, niat, dan tujuan mereka ke kamu apa gitu ya guys ya. Kalau tujuan yang baik-baik sih nggak apa-apa, tapi kalau tujuannya tidak baik ya mereka gentar ya, mereka takut sendiri gitu loh guys ya kalau ketahuan. Kan kalau orang salah itu pasti takut ya guys ya, takut duluan gitu. Kalau orang benar, orang yang baik-baik aja nggak bakalan takut apapun ya, karena yang dia lakukan benar, yang dia lakukan ya fine-fine aja, baik-baik aja. Justru sebaliknya, orang yang suka berbuat onar, bikin banyak masalah, itu biasanya sering insecure di dalam dirinya ya, karena takut kalau ketahuan, takut kalau orang-orang pada marah, pada nunjuk ke dia, pada mojokan dia, pada mengeluh atau komplain ke dia gitu loh guys ya. Jadi kamu ini memiliki kemampuan yang mana kamu bisa membaca karakter orang gitu. Oh ini karakternya keras, oh ini karakternya lemah lembut, oh ini karakternya baik hati, oh ini karakternya kejam. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh membaca karakter orang seolah-olah kayak membaca peta ya, membaca map gitu ya guys ya, kayak membaca buku ya, kayak membaca tulisan yang ada di buku gitu. Mudah banget buat kamu untuk mengetahui aneka ragam karakter orang gitu ya. Bahkan kamu juga bisa merasakan ini tujuannya, niatnya, maksudnya baik atau enggak ke kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Wow, luar biasa ya. Yang diam kamu memiliki kemampuan di luar nalar sepertinya ya guys ya. Karena kamu bisa mengetahui, bahkan membaca karakter orang, sampai niatan orang ke kamu itu kamu tahu gitu loh guys ya. Sepertinya kamu memiliki firasat atau intuisi yang tajam di sini. Kemudian kamu juga bisa merasakan energi di sini ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Fool ya. Kamu tahu energi orang ya. Itu kenapa mereka menganggap bahwa dirimu itu cukup berbahaya
bagi mereka ya, karena kamu bisa merasakan energi orang ya. Oh ini energinya positif, oh ini energinya negatif, oh ini energinya nggak baik, oh ini vibrasinya tinggi, oh ini vibrasinya rendah, oh ini energinya mau habis, udah terkuras, oh ini energinya full charge, energinya banyak ini. Kamu tahu gitu loh guys ya. Bahkan ada juga sebagian daripada kamu yang bisa melihat aura ya. Oh ini auranya terang nih, cerah nih. Oh ini auranya gelap nih orang nih. Ada juga ya. Itu sebagian kecil daripada kamu, ada juga yang bisa melihat aura ya. Selain merasakan energi gitu ya guys ya. Ternyata diam-diam kamu memiliki kemampuan yang seperti ini ya guys ya. Dimana kamu nih peka kayaknya ya. Kamu tuh punya kepekaan yang tinggi ya, sensitivitas yang tinggi. Baik itu mengenai makhluk yang kasat mata atau tak kasat mata. Bahkan ada juga sebagian kecil daripada kamu yang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata gitu loh guys ya. Kamu diberikan atau dianugerahkan kemampuan itu ya guys ya. Bagian kecil ya, walaupun tidak semua dari kamu itu ada yang indigo ya guys ya. Orang bilang indigo tuh kayak punya kelebihan gitu ya guys ya. Dimana itu adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan, dari Sang Pencipta buat kamu gitu. Tanpa belajar, kamu tahu sendiri gitu loh guys ya. Nah, seperti itu ya. Kamu pun juga bingung kenapa kamu tahu gitu, tapi kamu menganggap biasa-biasa aja gitu. Tapi orang lain, mereka-mereka itu ya yang terkoneksi dengan kamu, yang mana mereka itu insecure terhadap dirimu, itu menganggap dirimu berbahaya ya, sosok yang berbahaya di mana kamu bisa mengetahui niat orang lain, mengetahui karakter orang ya. Bahkan bisa merasakan energi orang. Seperti itu loh guys ya. Makanya mereka ketakutan sendiri sepertinya ya. Takut kebaca niat jeleknya, niat buruknya kepada kamu gitu. Jadi mereka kayaknya ragu-ragu untuk menjalankan aksi atau rencana yang tidak baik ke kamu gitu. Takut ketahuan duluan gitu. Apa kata dunia kalau ketahuan ya kan, belum apa-apaan udah ketahuan gitu. Itu kenapa ya, bahayanya di situ ya. Mereka menganggap bahwa kamu itu adalah sosok yang kayaknya serba tahu gitu. Padahal kamu nggak dikasih tahu, tapi kok kamu tahu gitu loh guys ya. Mungkin ada beberapa dari kamu ini yang cakra mahkotanya tuh kebuka ya, sehingga informasi atau sesuatu yang mana sesuatu yang bukan konkret tapi bersifat abstrak itu masuk ke pikiran kamu dan kamu mengolahnya, menginterpretasinya jadi kata-kata atau menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Aku rasa beberapa dari kamu di sini juga berbakat sebagai tarot reader juga ya guys ya. Kayaknya kalau bisa baca karakter orang ya, itu biasanya cenderung bisa juga ya baca tarot ya seperti ini ya. Baca card seperti ini. Kayak gitu loh guys ya. Itu berawal dari kemampuan membaca karakter orang gitu ya. Oke. Dan di sini aku juga merasakan ya, kamu ini saking sensitifnya, saking pekanya dirimu ya guys ya. Mungkin kamu memiliki radar atau sinyal ya dari firasat atau intuisimu ini ya guys ya. Sehingga kalau misalnya orang itu kayak membicarakan kamu ya, walaupun nggak di depan kamu gitu loh guys ya. Cuman kamu melihat dari ekspresi wajahnya aja kamu udah tahu, oh nih habis bicarain aku, oh nih habis jelekin aku, oh nih habis ngomong di belakang, oh nih kayaknya ini nih orang yang memfitnah aku. Kayak gitu ya. Jadi kayak tahu gitu loh guys ya. Orang ngegosipin kamu ya, ngata-ngatain kamu tuh kamu tahu gitu ya. Kamu tahu. Nah, seperti itu. Itu kenapa mereka menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya ya. Karena kamu sepertinya tahu gitu rencana buruk atau niat tidak baiknya dari mereka ini kamu tahu gitu. Cuma kamu lebih banyak menyimpan atau diam aja gitu, nggak kasih tahu, cuman kamu tahu. Namun kamu akan buka atau angkat bicara kalau diperlukan pada saat yang tepat gitu. Kalau ada timingnya kamu diberi peluang atau kesempatan untuk membuka atau angkat bicara mengenai keburukan mereka, maka kamu nggak akan segan-segan untuk mengatakan itu gitu loh guys ya. Rencana-rencana yang tidak baik yang mereka susun buat kamu gitu ya. Dan rencana-rencana yang sudah kamu ketahui itu ya guys ya, 90% tidak meleset
atau tepat gitu ya, memang sesuai dengan yang kamu pikirkan gitu. Nah di situ mereka heran, kok kamu bisa tahu sih padahal nggak ada yang ngasih tahu gitu. Ya gimana, memang kamu memiliki kemampuan yang seperti itu ya guys ya, mau dikatakan apa gitu ya guys ya, memang kamu tuh kayak punya intuisi yang tajam gitu, kamu punya firasat gitu untuk mengetahui rencana-rencana orang yang insecure terhadap dirimu ini ya guys ya. Itu kenapa mereka menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya ya bagi diri mereka gitu. Eksistensimu ini loh guys ya, entah itu di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal kamu ya, di circle atau di komunitas di mana kamu dan mereka ini sama-sama ada gitu ya. Mereka tuh tahu gitu bahwa kamu ini adalah sosok yang berbeda ya. Itu kenapa mereka menganggap bahwa dirimu ini berbahaya. Nah seperti itu. Kemudian eh, mereka juga tahu gitu bahwa kamu ini tidak sepolos yang mereka kira atau mereka duga sebelumnya ya guys ya. Mungkin pada awalnya kamu seperti sosok yang welcome terhadap orang-orang, baik, ramah gitu terhadap orang-orang, tapi ketika kamu disakiti oleh orang, maka aslinya kamu ini akan keluar ya guys ya. Ada beberapa dari kamu yang tidak akan segan-segan untuk membalas perbuatan mereka gitu loh guys ya. Seperti memberi pelajaran kepada mereka kalau mereka sudah kelewatan batas gitu loh guys ya. Ada juga yang seperti itu. Kamu ini sebetulnya bukan orang yang pemarah atau temperamen, bukan ya guys ya. Kamu adalah sosok yang tenang, damai, suka kedamaian gitu. Tapi damainya, tenangnya kamu ini menghanyutkan gitu, berbahaya ya. Kalau misalnya kamu terus diusik, terus diganggu, maka itu bisa boom gitu ya guys ya, bisa meletup gitu ya. Kamu kalau sudah marah itu bisa tidak terkendali lagi ya, kamu bisa tidak ingat dunia, tidak ingat kanan kiri, tidak ingat siapapun kalau sudah marah, sudah murka gitu loh guys ya. Kamu kalau marah murka itu serem banget ya, tidak seperti orang yang pemarah biasa gitu. Kalau misalnya marah ya marah-marah aja gitu ya guys ya, ngomel gitu ya guys ya, panjang ngomelnya gitu. Enggak, kamu kalau sudah marah ini waduh, suara kamu tuh bisa menggelegar gitu ya guys ya, udah berapa kilometer itu bisa kedengaran gitu kalau murkanya kamu ya. Kalau sudah murka gitu ya guys ya, kamu benar-benar tidak bisa terkendali gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kamu marah ya, ini sangat bikin orang-orang pada kaget ya guys ya, terkejut ya, karena mereka tidak menyangka bahwa kok diri kamu tuh bisa gitu ya, seperti itu gitu. Yang mana mereka mengenal kamu sebagai sosok yang lembut, yang ramah, ya, yang welcome terhadap orang-orang gitu ya guys ya. Yang mana kamu itu sepertinya lugu atau polos aja gitu ya guys ya. Nggak mungkin lah kamu kayak temperamen, kayak nggak mungkin lah kamu istilahnya terbilang mengerikan kalau misalnya lagi marah gitu. Tapi kamu kalau marah gitu bisa tak terduga gitu loh guys ya. Cuman sekali marah aja gitu loh guys ya. Sekali marah aja sudah bikin orang ketar-ketir gitu loh guys ya. Nggak seperti orang marah itu marahnya sering gitu, tapi marahnya tuh standar atau ngomongnya itu panjang kali lebar gitu ya guys ya. Yang mana itu kayak belepotan gitu ya guys ya, marah-marahnya ya. Cuman ngomel-ngomel doang gitu. Kamu nggak ngomel-ngomel lagi ya. Kamu benar-benar marahnya itu benar-benar kelihatan banget sangarnya. Nah, seperti itu. Itu kenapa mereka menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya ya, karena kalau kamu marah ini bisa tidak terkendali ya guys ya. Jadi kayak diam-diam menghanyutkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini beberapa dari kamu juga memiliki keunggulan di bidang kepemimpinan ya guys ya, dimana ada beberapa dari kamu ini memiliki karakter seorang pemimpin ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Emperor ya. Jadi di sini kamu itu pandai sekali untuk memimpin atau memandu atau mengayomi orang lain gitu ya guys ya. Kamu pandai mengelola, mengatur ya, entah itu suatu pekerjaan ya atau mengatur urusan rumah tangga kamu gitu ya guys ya. Mereka melihat adanya bibit kepemimpinan dari dirimu. Nah, di situ mereka insecure ya guys ya. Mereka takut kalau kamu ini mungkin saja menggantikan posisinya ya. Kalau misalnya dalam suatu pekerjaan dia posisinya sebagai manajer ya, pengelola gitu ya guys ya, atau seseorang yang mana juga memiliki posisi sebagai pemimpin gitu. Dia takut tergantikan oleh dirimu ya, karena di sini bakat kepemimpinan kamu begitu
menonjol ya, semakin hari semakin terlihat gitu loh guys ya. Jadi dia kayak ada rasa insecure menghadapi dirimu ya, takut aja kalau bakat kepemimpinan kamu ini semakin bagus dan semakin dilirik oleh orang, bahkan atasan atau bosnya kamu gitu loh guys ya. Sehingga mungkin kamu nanti akan naik pangkat ya, atau diangkat menjadi seseorang yang memiliki posisi yang bisa menggantikan atau menggeser kedudukannya kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini bakat kepemimpinan kamu sangat bagus ya guys ya. Bakat kepemimpinan kamu ini makin menonjol gitu, makin terlihat ya guys ya. Dan ini yang membuat mereka menganggap dirimu sebagai sosok yang berbahaya. Berbahaya karena mereka takut kalau mereka tergusur, tergeser, dan tergantikan kedudukan atau posisinya oleh dirimu. Nah, seperti itu. Ini kalau di dalam lingkungan pekerjaan ya guys ya. Atau bisa juga di lingkungan tempat tinggal ya guys ya, di mana mereka ini adalah orang-orang yang suka berkuasa ya. Karena kamu memiliki kepemimpinan yang bijaksana, atau kamu bisa atau mampu mengayomi orang-orang sehingga orang-orang senang sama kamu, kemungkinan besar orang-orang akan memilih kamu, mungkin menjadi ketua RT ya, mungkin menjadi pimpinan di kampung gitu loh guys ya, mungkin jadi ketua komplek ya, atau jadi pemimpin pengayom di suatu komunitas atau circle tertentu gitu loh guys ya. Jadi mereka takut sendiri ya, yang mana ketakutan itu berasal dari pemikiran mereka sendiri ya guys ya. Belum apa-apaan mereka sudah ketar-ketir sepertinya dan menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya seperti itu ya. Itu menurut mereka nih. Kemudian di sini juga mereka menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya, di mana kamu ini adalah orang yang tidak mau menurut begitu saja apa yang diminta oleh orang lain. Jadi kamu cenderung memikirkan dulu gitu. Jadi kamu nggak langsung terima. Misalnya orang minta sumbangan kah ya, atau orang menyuruh kamu untuk begini begitu gitu. Kalau nggak ada alasan yang tepat, kalau misalnya itu adalah sesuatu yang kamu rasa tidak baik, kamu tidak akan menyetujuinya, bahkan kamu akan cenderung menolaknya gitu loh guys ya. Nah di situ mereka tidak senang gitu ya dengan kehadiran kamu sepertinya ya guys ya. Itu kenapa mereka menganggap kamu berbahaya, karena kamu bisa mengacaukan rencana buruk mereka. Mungkin saja mereka pengen memanipulasi data, atau mungkin saja mereka pengen merencanakan sesuatu yang bisa menguntungkan mereka ya, mungkin kayak mengambil sebagian sumbangan gitu ya, atau mengambil dana dari apa yang mereka susun gitu ya guys ya. Mungkin ada rancangan tertentu ya, yang mana itu adalah pengajuan dana ya. Kemudian mereka pengen kayak curang atau pengen memanipulasi data gitu tanpa ketahuan. Nah, kalau kamu berada di dalam kelompok mereka, mereka nggak bisa seperti itu gitu loh guys ya. Karena kamu di sini termasuk orang yang jujur, dan kamu juga termasuk orang yang tidak mau diatur ya. Kamu mengikuti kata hatimu. Kalau memang itu benar, kalau memang itu baik, kamu akan jalankan. Nah, kalau mereka memiliki rencana tidak baik atau kontras atau berseberangan dengan prinsip kamu, maka mereka tidak bisa memuluskan rencananya, dan itu membuat mereka menjadi kesal ya guys ya, karena mereka tidak bisa berhasil untuk menipu atau memanipulasi orang lain gitu loh guys ya, karena terhalang oleh dirimu. Nah seperti itu kenapa mereka menganggap kamu sebagai sosok berbahaya jadinya ya, karena kamu mengancam kemulusan rencana mereka gitu loh guys ya, kelancaran urusan mereka jadi tersendat-sendat oleh kehadiran dirimu ya, yang mana di situ ada terjadi kontras atau pertentangan antara kamu dan mereka ya. Mungkin ini masalah prinsip ya guys ya, mungkin kamu prinsipnya ke arah yang benar ya, kamu berpegang pada kejujuran gitu, sebaliknya mereka pengen memanipulasi orang ya, pengen kayak memanipulasi data gitu loh guys ya, untuk kepentingan atau untuk keuntungan mereka semata. Nah seperti itu. Oleh karena bertentangan, itu kenapa mereka merasa insecure terhadap dirimu, dan mereka menganggap bahwa wah ini orang cukup berbahaya nih ada di kelompok kita nih, bisa menggagalkan rencana kita. Nah seperti itu ya. Kemudian mereka di sini juga menganggap kamu adalah sosok yang berprestasi ya, mampu mencapai suatu pencapaian gitu loh guys ya. Mereka insecure karena mereka takut kalah bersaing denganmu,
dan mereka takut kalau kamu menjadi pemenangnya atau the winner, seperti itu ya guys ya. Karena mereka melihat kamu adalah sosok yang memiliki kemampuan, potensi besar, dan kelebihan. Di sini mereka takut kalau kamu menjadi orang besar loh guys ya. Mereka takut sekali kalau kamu menjadi orang besar, punya otoritas, punya wewenang, sehingga apa yang mereka rencanakan itu bisa gagal ya, tidak berhasil, terhalang oleh dirimu. Nah, seperti itu. Itu kenapa mereka menganggap dirimu berbahaya bagi mereka ya. Kemudian di sini mereka melihat kamu adalah sosok pemberani ya guys ya. Kamu tidak takut sepertinya menentang mereka gitu ya guys ya, atau menentang keputusan yang dibuat oleh seseorang atau siapapun gitu. Kalau misalnya itu tidak benar, kalau itu bertentangan dengan hati nurani kamu, prinsip kamu, maka kamu tidak akan segan-segan untuk menolaknya ya, atau tidak segan-segan untuk meng-cut off-nya gitu loh guys ya. Di sini keberanian kamu patut diacungi jempol ya guys ya, karena tidak semua orang seberani dirimu. Dan di sini mereka menganggap kamu sebagai sosok yang berbahaya karena kamu terlalu berani. Kamu adalah orang yang memiliki pemikiran yang kritis. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, kamu berani angkat jari ya, angkat tangan ya, untuk interupsi atau untuk membetulkan sesuatu yang menurut kamu itu salah atau perlu diperbaiki. Nah, seperti itu ya. Karena sekali lagi kebanyakan dari kamu ini selalu berpegang pada prinsip hidup dan kebenaran gitu loh guys ya. Kamu nggak mau menyalahi aturan, apalagi menyimpang gitu. Itu yang membuat mereka menganggap kamu adalah sosok yang berbahaya. Karena mereka menganggap kamu adalah sosok yang idealis, terlalu idealis gitu. Tidak realistis gitu. Zaman sekarang gitu, apapun perlu uang, butuh uang ya. Apapun cara dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu prinsip hidup mereka. Tapi berbeda dengan prinsip hidup kamu, yang mana kamu menganggap bahwa uang itu penting ya, tapi bukan segalanya. Nah, seperti itu. Harga diri tidak bisa ditukar dengan uang dan harta benda. Nah, seperti itu. Ya, istilahnya kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh punya pegangan, punya pedoman, punya prinsip dalam hidupmu. Jadi mereka menganggap kamu terlalu idealis gitu loh guys ya. Mereka yang realistis gitu. Ya, saking realistisnya mereka gitu, sampai-sampai suka membodohi orang lain ya, dan suka mengeruk keuntungan dari orang lain gitu. Kalau kamu kebalikannya gitu ya guys ya. Kalau itu bertentangan dengan prinsip hidup kamu, dengan ajaran dan norma yang berlaku, maka kamu nggak mau melakukan itu gitu loh guys ya. Nah, ada beberapa dari kamu yang kuat iman di sini aku rasa ya guys ya. Terutama dalam pekerjaan di instansi tertentu gitu, di bidang tertentu ya guys ya, dimana banyak sekali orang-orang yang sepertinya ingin berkuasa atau berebut kekuasaan. Kamu sebetulnya tidak tertarik dengan kekuasaan, tapi kamu lebih cenderung tertarik dengan membetulkan atau membenahi apa yang perlu diperbaiki di dalam suatu circle atau bidang pekerjaan tertentu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini mereka menganggap dirimu berbahaya itu karena pancaran auramu yang terlalu positif ya guys ya. Kamu tuh selalu positive thinking ya guys ya, terhadap apapun gitu. Jadi kamu tuh kayak polos, mulus gitu ya guys ya, lurus gitu. Kamu nggak mau berbelok-belok orangnya ya. Kalau orang menyimpang ke kanan, ke kiri, belok kanan, belok kiri, kamu nggak mau. Kamu pengen lurus-lurus aja, yang baik-baik aja gitu ya. Itu kenapa aku bilang sebagian dari kamu ini adalah orang yang kuat iman gitu. Kamu nggak mau bertentangan dengan norma yang berlaku ya, ajaran yang kamu pegang itu kamu sangat tekuni gitu, kamu sangat perhatikan ya, kamu sangat pegang gitu, sehingga kamu nggak mau gitu ya melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu kenapa mereka menganggap dirimu berbahaya ya, karena kamu selalu berjalan di jalan yang lurus ya, kamu selalu ingin berbuat baik, kamu memiliki pancaran energi yang positif ya. Energi kamu itu bisa dirasakan oleh mereka ini ya. Walaupun kamu tidak ngomong apa-apa, mereka tahu kok bahwa kamu orang baik, bahwa kamu energinya positif gitu. Sementara mereka kebalikannya. Disitulah mereka menganggap bahwa diri kamu berbahaya untuk diri mereka gitu. Karena sepertinya eksistensi kamu atau keberadaan kamu ini akan membawa perubahan yang lebih baik bagi orang-orang sekitar atau bagi
circle, komunitas, atau lingkungan di mana kamu berada. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja ya guys ya readingan buat kamu kali ini. Zodiak-zodiaknya, ini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn ya guys ya. Oke. Ada juga yang berasal dari zodiak Aries ya. Jadi Capricorn dan Aries itu strong energinya untuk readingan kali ini ya guys ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa untuk readingan kali ini. Oke? Well guys, ini dia message atau pesannya buat kamu ya untuk readingan kali ini. Mari kita mulai shuffle ya guys ya untuk mendapatkan message atau pesan ya buat kamu untuk readingan kali ini. What is message from the universe for you? Okay, only one card. Applications. Today, I apply all that I have learned during my spiritual quest. I practice love in my daily life. I allow my inner light to lift my thoughts. As I do so, the laws of universal love take roots in my life. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu sebetulnya adalah orang yang cerdas di sini ya guys ya. Beberapa dari kamu ini orang yang tanggap dalam belajar ya guys ya. Kamu itu cepat nangkap dalam belajar atau mempelajari sesuatu. Maka di sini pesannya buat kamu, aplikasikanlah apa yang sudah kamu pelajari ya. Artinya, ilmu atau pengetahuan yang kamu dapat itu jangan hanya sebatas teori semata, tapi kamu perlu mengaplikasikan atau bertindak atau take action berdasarkan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi apa yang kamu peroleh, apa yang kamu pelajari ya selama perjalanan jiwa kamu hingga detik ini, segala hal baik yang kamu dapatkan yang bersumber dari ilmu pengetahuan, kamu bisa aplikasikan ya, kamu bisa lakukan. Baik itu fase demi fase ya, step by step, tahap demi tahap ya guys ya. Yang mana itu akan membuat kamu menjadi sosok yang terampil ya. Jadi kamu tidak hanya berpengetahuan, punya knowledge, tapi kamu juga punya keahlian atau punya skill ya guys ya. Ilmu pengetahuan apapun yang kamu dapatkan, kalau kamu praktekkan, kalau kamu aplikasikan, maka itu bisa menjadi keterampilan, kebisaan, atau potensi yang kamu miliki, yang mana itu berguna untuk kehidupan kamu kelak ya guys ya. Kamu juga perlu mempraktekkan rasa cinta kasih yang ada di dalam dirimu ya guys ya, agar kamu tidak menjadi sosok yang terlalu kaku ya, karena banyak orang yang beranggapan kamu sebagai sosok yang idealis. Idealis itu nggak masalah sih sebetulnya, tapi alangkah baiknya kalau berimbang dengan pemikiran yang mana itu bisa membuat kamu lebih fleksibel ya guys ya. Yang penting kamu tetap berpegang pada prinsip kebenaran dari ajaran yang mana itu tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku ya guys ya. Fleksibelnya kamu di sini bisa kamu terapkan walau kamu memiliki prinsip dalam hidupmu ya guys ya. Prinsip hidup dan fleksibilitas kamu dalam mengerjakan sesuatu itu bisa sejalan manakala kamu memiliki wisdom atau kebijaksanaan di dalam dirimu. Jadi tidak ngasal, tidak sembarangan, tapi kamu pikirkan dulu ya. Selalu berpikir sebelum bertindak ya guys ya. Maka kamu akan mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi semua orang. Jadi tidak hanya ekspektasi dari dirimu sendiri, tapi juga meliputi ekspektasi semua orang gitu loh guys ya. Karena aku merasa bahwa beberapa dari kamu terlahir sebagai seorang pemimpin. Jadi kamu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga perlu memikirkan kebaikan dan kesejahteraan banyak orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar kamu, orang-orang terdekatmu ya guys ya. Di sini sebetulnya kamu memiliki pemikiran-pemikiran yang mendalam ya guys ya.
seperti filosofi atau filsafat gitu loh guys ya. Jadi kamu ini punya ilmu pengetahuan yang mana kamu mampu berpikir lebih jauh ya. Kamu bisa melihat dan menilai sesuatu itu lebih mendetail atau mendalam, sehingga kamu akan tahu akar permasalahannya apa, solusi yang tepat apa untuk permasalahan yang sedang kamu tangani. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kamu memiliki ilmu pengetahuan, ada baiknya itu diterapkan untuk kehidupan kamu sehari-hari ya guys ya. Apalagi kalau bisa berguna atau bermanfaat untuk membantu orang banyak, itu bagus sekali ya guys ya. Dan kamu juga perlu belajar untuk bisa menyeimbangkan pemikiran kamu ya. Tidak hanya memiliki pemikiran yang idealis, tapi juga memiliki pemikiran yang realistis. Yang mana pengetahuan dari idealisme kamu itu ya, apakah bisa diterapkan di dunia nyata atau tidak gitu loh guys ya. Sehingga itu berimbang. Kalau misalnya kamu terlalu idealis, artinya kamu terlalu muluk ya, memiliki cita-cita yang terlalu tinggi, muluk, yang mana itu tidak bisa diterapkan, ya itu percuma ya guys ya. Tidak bisa jadi, tidak bisa menjadi sesuatu yang real atau nyata. Tidak bisa diaplikasikan gitu loh guys ya. Di sini pesannya kamu perlu mengaplikasikan, belajar untuk menerapkan apa yang sudah kamu miliki, terutama pengetahuan. Di situ akan membuat kamu belajar untuk memiliki pemikiran yang realistis gitu ya guys ya. Kalau pemikiran realistis yang lurus, kita akan tetap berpegang pada kebenaran, prinsip kebaikan, kebijaksanaan. Sementara realistis yang menyimpang seperti yang mereka lakukan ya, yang mana mereka ini pengen membodohi orang, pengen memanipulasi orang ya. Karena mereka realistis bahwa setiap orang butuh makan, perlu makan. Ya, itu betul ya. Tapi bukan begitu juga loh caranya ya. Pikirannya betul bahwa setiap manusia itu perlu makan, tapi caranya yang perlu dibetulkan, bukan mengambil cara yang salah untuk menghalalkan segala cara untuk bisa makan, tidak. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kita perlu belajar untuk menyeimbangkan pemikiran antara pemikiran yang bersifat idealis dan realistis ya. Tapi biasanya idealis ini terlalu kaku ya, jadi perlu belajar lebih fleksibel. Namun realistis ini juga rentan untuk berbelok gitu. Jadi harus punya pegangan agar jangan sampai berbelok kayak gitu loh guys ya, agar tetap berada di jalan Tuhan, berada di jalan kebenaran. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini pesannya kamu perlu belajar untuk mengaplikasikan sesuatu yang kamu miliki, termasuk ilmu pengetahuan, yang mana itu bisa memberikan kamu kebijaksanaan dalam bertindak ya guys ya. Kebijaksanaan ini bisa membantu kamu untuk bisa memilih jalan mana atau solusi apa yang terbaik yang bisa kamu terapkan pada situasi atau kondisi tertentu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk semua dukungan, partisipasi, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Raj Kumari Tarot Tipator ini terus mengalami perkembangan sehingga bisa memberikan readingan-readingan terbaiknya untuk bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, pencerahan, kebaikan, keberkahan, kerezekian, energi yang positif, dan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!